wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita buka majelis ini dengan membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan karunia-Nya, maunah-Nya, inayah-Nya, rahmat dan kesayangnya, dan juga ridhonya kepada kita semua. Lihaziniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak, luar biasa banyaknya, tidak mampu kita hitungnya, dan kita pun tidak diperintah menghitungnya, kita hanya diperintah mensyukurinya. Mudah-mudahan kita selalu pandai mensyukurinya dan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat itu menghantarkan kita menjadi ahlu syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlu syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di kesempatan berbahagia ini di penghujung bulan Zulhijjah, sudah masuk 25. Maka insyaallah Sabtu depan kita sudah masuk tahun baru ya. Insyaallah tanggal 26 malam itu ya. Insyaallah kita sudah masuk 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Tinggal lagi feedback kita, umpan balik kita apa yang telah kita lakukan di 1446 ini. Apakah lebih baik dari 1445 kemarin atau sama saja atau lebih buruk? Itu yang kita khawatirkan. Tapi kita berharap, kita ingin menjadi orang yang beruntung bahwa amal ibadah kita 1446, baik ibadah kita kepada Allah, baik muamalah kita sesama manusia, tentu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, agar kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Baik, kita masih lanjut materi kita, adab imam dan makmum. Kemarin kita bicara faslun fi adabil imamati wal qudwah, yaitu adab imam dan makmum. Kita masuk kemarin sampai di adab yang kelima. Sekarang kita lanjut adab yang keenam. Sunnah bagi imam memperlahankan akan doa iftitahnya dan ta'awuz, seperti sunnah memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sholat sendirinya. Jadi doa iftitah tidak perlu kuat-kuat ya. Silakan, karena bagian dari sunnah ya, termasuk sunnah khayat. Maka ketika sunnah khayat itu silakan, mau doa kita Allahumma ba'id, silakan, Allahu akbar kabira, silakan ya, karena memang ada pilihan. Nah, dilapaskan secara perlahan, sir, jangan usah terlalu kuat, baik imam maupun makmum. Itu etikanya, adabnya. Jangan kadang-kadang iftitah makmumnya lebih kuat dari imamnya, kadang-kadang kan kedengaran kan. Ya, pandai-pandailah menyesuaikan diri di mana itu sir dibacakan ya. Doa kita. Demikian juga ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika mau membaca suratul Fatihah. Baik imamnya, baik makmumnya ketika mau membaca Fatihah setelah imam berhenti sejenak ketika amin. Nah, perlu kami sampaikan, ta'awuz itu hanya pada Fatihah pertama. Pada Fatihah kedua, salat subuh, Fatihah ketiga, ketika sir salat maghrib, zuhur, asar, isya, Fatihah kedua, ketiga, dan 4. Tak perlu ta'awuz lagi. Ta'awuznya pada sunnahnya pada Fatihah pertama, rakaat pertama. Jadi ada posisi tempatnya. Ya, bukan setiap waktu baca Fatihah itu 4 rakaat 4 kali ta'awuz, tidak. Cukup di ta'awuz pertama. Dan itu pun dilapaskan secara sir. Termasuk kalau kita sholat sendirian mungkin atau di rumah. Ketika sholat jahar, ta'awuznya pun tetap sir kita ucapkan. Dan itu hanya pada rakaat pertama sebelum membaca suratul Fatihah. Ta'awuz juga diucapkan, dibaca dengan
perlahan. Nah itu pakem yang keenam. Ya, jadi kita bisa mengukur adab dan etika kita ketika kita berimam dan bermakmum. Jadi imam maupun jadi makmum. Itu adab yang keenam. Adab yang ketujuh, sunnah bagi imam menyaringkan, menjaharkan suaranya pada membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat pertama pada solat maghrib dan isya. Karena kalau solat zuhur dan asar semuanya sir. Diharapkan kita nyaringkan, jaharkan. Ya, kalau pakai mic ya sedang-sedang, jangan mic-nya kuat, suara kita melengkinglah kan, seimbang, proporsional istilahnya. Agar ya kalau kita kan tidak terlalu penuh, tapi masjidnya banyak jamaahnya, ya bisa saja sampai keluar sana kan. Nah, perlu suara yang jelas. Dinyaringkan pada sholat subuh, surah Fatihahnya, sholat maghrib, isya, 2 rakaat pertama, nyaringkan. Dan demikian lagi sunnah akan yang demikian itu bagi orang yang sholat sendiri. Kita sholat sendiri pun ketika subuh, Fatihahnya harus dinyaringkan, termasuk surahnya. Maghrib juga kita sholat sendiri nyaringnya paling tidak sewajarnya. Jangan nyaringnya sekuat-kuat, enggak. Sekedarnya kira-kira kita dengarnya pun enak, orang lain dengarnya pun enak. Ya. Karena sholat sendiri boleh tidak sholat sendiri? Boleh saja, jangan sebut tidak boleh. Ya. Jangan nanti harus sholat berjamaah. Ya ketika kita sedang di kebun sendiri, siapa kau jamaahnya? Kan tidak ada, kita sendiri mungkin kan. Atau sedang mancing. Ya. Kawan lain tidak ada sholat, kita sholat, ya sendiri bisa saja. Jadi adab yang ketujuh, ketika jahar, ya jaharkan bacaan Fatihah maupun surahnya. Yang kedelapan, adab yang kedelapan, sunnah bagi imam dan makmum dan orang yang sholat sendiri ya, tadi ya termasuk menguatkan bahwa menyaringkan mereka akan amin pada sholat yang nyaring. Kalau sholat seperti subuh, maghrib, isya itu imamnya menyaringkan, tahu menyaringkan maksudnya, menguatkan, menjaharkan. Lapas amin. Amin. Panjang ya, A-nya panjang, mim-nya panjang. Ya, karena ada beda maknanya. Amin pendek, A panjang, min pendek. A pendek, min-nya panjang, punya makna beda-beda. Tetapi makna di sini amin, istajib ya Allah, perkenankan ya Allah. Nah, ketika sholat subuh, maghrib dan isya, ketika sholat jahar, nah imam menyaringkan bacaan aminnya. Dan makmum pun ngikut. Karena apa masalahnya? Ada pahala yang luar biasa dalam sebuah hadis. Maka di adab yang ke-8 seperti itu, bahwa imam dan makmum dan orang yang sholat sendiri sekalipun, ketika baca Fatihah waladhdallin, aminnya dinyaringkan. Nah, yang luar biasa, di adab yang ke-9 ini dijelaskan lagi masalah amin. Sunnah dipesertakan amin makmum itu dengan amin imamnya. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Karena ada luar biasa fadilahnya ketika amin dilapaskan oleh imam dan makmum ngikut. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i, iza ammanal imamu fa'amminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ufira lahu ma taqaddama min zanbi wa ma ta'akhkhar. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Apa maknanya? Apabila imam mengucapkan amin, fa'amminu, maka aminkan. Maka bahwasanya orang-orang yang berbarengan aminnya dengan amin malaikat, nah, malaikat itu ngaminkan itu masalahnya.
Jadi jangan kita anggap sepele, imamnya sebagai komando mengaminkan ketika makmum ikut berbarengan. Maka kalau berbarengan dengan amin malaikat, ketika kita sholat itu malaikat mengaminkan. Nah, barangan kita dengan bermuwafaqah, bersesuaian dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Maka bisa saja dosanya yang lalu maupun akan datang akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imamnya ngamin, kalau imamnya diam tidak ngamin, ini sunnah ya. Sunnah itu adab. Nah, ketika adabnya tidak dipenuhi, bukan sholat yang tidak sah, tapi membatalkan pahala sholat kita, sholat berjamaahnya. Sendiri saja kita amin harus kita lapaskan. Karena maknanya istajib ya Allah. Ketika Rasulullah sholat subuh, pertama sekali, yang imam kan malaikat Jibril. Nah, disitulah Rasulullah mengaminkannya. Karena di samping Rasulullah ada malaikat yang lain, Mikail, pada saat pertama sholat subuh. Baru pada sholat zuhur itu ada Abu Bakar, Ali, dan Siti Khadijah ketika sholat zuhur. Nah jadi amin, ketika imam melapaskan amin, makmum itu disunah berbarengan dengan imam. Karena kalau kita berbarengan dengan imam, sesuai juga dengan amin malaikat, ada fadilah Allah akan hapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil kita terhadap Allah ya, bukan dosa-dosa besar. Dosa kecil yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa kita ke manusia, Allah ada ikut campur, kita sendiri yang memohon maaf dan restu, ikhlas dari orang yang kita zalimi kalau menyangkut urusan dengan manusia. Itu adab yang ke-9. Betapa besarnya ketika kita melapaskan amin ketika suratul Fatihah. Pada 2 rakaat subuh, maghrib dan isya. Yang lainnya sir pada rakaat ketiga maghrib, rakaat keempat pada salat isya, 3 dan 4 pada salat isya, cukup kita sendiri saja mengaminkan dengan sir, dengan pelan. Adab yang ke-10, sunnah bagi imam diam sejenak kemudian dari membaca Fatihah supaya dapat bernapas. Dan sunnah bagi makmum pada tempat diam imam itu membaca Fatihah pada salat yang jahar. Kalau salat yang sir baca masing-masing kan? Ya. Dahulu imam karena sama-sama sir kan kita tidak jelas. Kita baca pelan karena sir. Kita sampai waladhdallin amin, imam belum. Nah, boleh kita tambah baca surah. Belum salah baca Al-Ikhlas, baca lagi surah. Imam belumlah juga ruku. Nah, mungkin imam baca surah yang agak panjang. Tetapi ketika sholat nyaring, ketika membaca Fatihah, diam sejenak. Beri ruang, kadang-kadang mungkin narik nafas, ya, baru melanjutkan baca surah. Ketika sholat nyaring, bacaan yang nyaring, dijaharkan. Nah makmum, ada sebagian dalam mazhab Syafi'i, tetap ada ruang membaca Fatihah, selesaikan baca Fatihahnya. Kalau misalnya ada pendapat mengatakannya mazhab lain tidak membaca, ya silakan, keyakinannya. Tapi kalau mau baca, silakan, di diamnya imam sejenak. Belum selesai diamnya imam mas baca surah, selesaikan Fatihah, kita ada masalah. Seperti itu. Oke, adab yang ke-10. Sejenak setelah baca Fatihah, tarik nafas, bahasa kita itu, nafas. Adab yang ke-11, tiada sunnah bagi makmum membaca surah pada salat yang nyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum itu akan bacaan imam, maka pada ketika itu sunnah bagi yang membaca surah. Kalau kita imamnya membaca surah, kita kedengaran, kita diam saja, kita dengar imam. Tapi kalau jamaahnya banyak, sampai ke belakang-belakang sana, bacaan imam tidak kedengaran. Boleh kita membaca surah, dia sesuai yang kita pilih.
kalau kita tidak kedengaran. Tapi kalau kedengaran, dengar saja bacaan imam. Itu adab yang ke-11. Jadi kalau imam baca surah, kita diam baik, dengar. Ya, dengar. Kalau misal ada bacaan yang macet, tunggu sejenak. Jangan langsung disambar. Tak tahu mungkin imam tengah tarik nafas, tengah batuk misalnya kan. Ya, tunggu sejenak. Ditunggu sejenak, diulangnya macet, baru kita ingatkan. Seperti itu. Mengingatkan itu bagi yang hafal. Mendak hafal, diam baik. Ya. Kalau tidak ada satupun yang bisa membenarkannya, imam macet, kuncinya sederhana. Kalau sudah 3 ayat, langsung ruku. Kita macet nih, bacaan kita. 3 ayat, cukup ruku. Tapi kalau ayat itu sejadah, rata-rata banyak hafal kan, mudah ingat. Tapi kalau dalam bacaan kita ada yang macet, tidak ada yang bisa meneruskan, makmum. Nah, kalau sudah 3 ayat, ruku. Tapi kalau belum 3 ayat, baru 1 ayat atau setengah ayat, pindah ke surah yang lain. Silakan. Tidak akan hina, tidak akan merendahkan harga diri imam saat itu. Itulah cara solusi kita menyelesaikannya, ya, mengatasi masalah yang kita hadap. Ya, imam itu jangan dikira walaupun rutin sering, tetap ada nervosnya. Ya, tetap ada manusiawi. Sama khotib, walaupun dah keliling melalang buana dia khotib, ketika masuk ke satu masjid, di masjid manapun, di masjid kita sendiri, pasti ada nervosnya. Nah, cuma bedanya ketika orang sudah biasa, dia cepat mengendalikan dirinya itu saja. Jangan sebut ahli, belum tentu. Ya bisa saja deh nervos. Karena kejadian ada pembelajaran kepada kita hal-hal seperti ini, karena Rasulullah juga mengajarkan kita. Ya, maka para sahabat udah usahakan nih, kadang-kadang kita di posisi imam-imam Masjidil Haram masih ada kadang macetnya kan. Makanya orang-orang yang hafiz juga di belakangnya untuk, bahkan kadang-kadang pernah terjadi pergantian imam di tengah jalan. Imamnya mundur, istihlapnya maju, seperti itu. Oke, jadi yang selanjutnya bahwa ketika membaca surah, kalau kedengaran dengan bacaan imam, kita dengar saja, tidak usah membaca. Tapi kalau tidak kedengaran karena jauh posisi kita, atau mic mati, suara imam kecil, ya kan, sudah boleh kita membaca surah. Oke, sampai di situ ada mau kita diskusikan tidak? Silakan kalau ada. Ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan sampai ke situ, sampai adab yang ke-11, belum ada. Adab yang ke-12, sunnah bagi imam bahwa jangan melebihi akan tasbih ruku dan sujud dengan sebab cukup 3 kali maksimum. Kalau kita jadi imam, ketika bacaan tasbih ruku maupun sujud, jangan lebih dari 3 kali. Dan perlu kita ingat, ketika ruku dan iktidal itu ada tumakninah. Jangan sampai kita lalai. Ketika kita dari berdiri baca surah, baik solat jahar maupun solat sir, ketika kita ruku, sempurna ruku kita, tumakninah, diam sejenak, baru kita bertasbih. Tumakninah itu bagian dari rukun sholat. Ya, kalau rukunnya rusak, maka tidak cukup jumlah rukunnya, maka batallah sholat kita. Jadi kalau orang ukur sholat, kadang-kadang sholat sunat, sekalipun cepat, ada tidak tumakninahnya? Sederhana kita. Kalau ada tumakninahnya, bacaannya silakan. Ya, cukup dengan tasbih 1 kali tidak masalah. Subhanallah saja boleh. Tapi tumakninahnya harus dapat. Maka bacaan imam pun kita tasbih, tidak usah panjang-panjang, tidak sampai 5 kali, sampai 11 kali, tidak. Kalau kita sholat sendiri silakan.
Tetapi kalaupun kita sujud terakhir, karena memang ada sunnah lama, rukuk terakhir dan sujud terakhir. Mungkin rukuk terakhir tidak 3 kali kita, agak lamakan dikit 5 kali. Sujud pun demikian, memberi ruang kepada. Itu pun kalau makmum dek ngerutuk. Nah, kalau makmum ngerutuk, lama lagi imam nih. Apalagi ada kawan tengah sakit mata, ketika sujud kan sambah sakit matanya. Berarti ada makmum yang tidak ikhlas. Nah, imam harus pandai itu, walaupun dia supir. Harus lihat sebagai kemarin sudah kita katakan. Karena di belakang kita tuh ada makmum yang sedang kepingin hajat, sedang ada digawi, atau kekebelet, ataupun karena kondisi badan tidak fit, kadang-kadang seperti itu. Ya harus pandai-pandai imam mengukur saat itu. Dan adab yang ke-13, sunnah bagi imam jangan melebihi tasyahud awal, kemudian daripada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu batas tasyahud awal. Kalau sudah sampai di situ, ketika kita tasyahud awal, di lapas Allahumma sholli ala Muhammad, tidak usah lama-lama, berdiri langsung. Jangan nambah dengan sholawat keluarga. Karena sholawat keluarga itu adalah bagian dari tasyahud akhir. Tasyahud awal hanya pada Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silakan. Mau pakai Sayyidina, mau tidak, silakan. Tidak usah kita perdebatkan. Ya, karena ada ruang masing-masing. Ya. Jadi sampai di situ sudah berdiri. Adab yang ke-13. Adab yang ke-14. Hendaklah diperlankan, diperlahankan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah juga. Umpama kalau kita sholat 4 rakaat yang nyaring maghrib dan isya, nah Fatihah yang 2 itu imamnya pun membaca sir. Ada pertanyaan begini, karena kejadian. Kita tahu sholat zuhur selain Jumat, selain sholat Idul Fitri, Idul Adha, bacaan itu kan sir. Zuhur sir, asar sir. Tiba-tiba kita baca nyaring, gimana? Imamnya langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nya teringat macam sholat Jumat. Batal tak sholatnya? Tidak batal. Cuma melanggar etika adab bacaan. Karena maghrib, zuhur dan asyar, bahwa bacaannya sir. Jadi kalau ada imam baca kuat, boleh kita subhanallah, boleh. Yang di belakangnya subhanallah. Mengingatkannya bahwa bacaan itu sir. Terjadi masalahnya. Ya, teman kita. Nah, ada sebagian yang tidak ikhlas. Dia mufarokah, misahkan diri. Ada yang sebagiannya keluar langsung pulang. Mendingan sembahyang sendiri katanya. Itu harus kita pahami, itu adabul ibadahnya yang tidak dipenuhi. Ya, adabul ibadahnya. Kalau sahnya, sah salatnya. Cuma adabul ibadah menghilangkan pahala berjamaahnya. Nah itu kawan berpaham seperti itu, daripada bernyari dia pahalanya. Tapi kan harus ada solusi, kita cukup subhanallah. Nah ketika tengah jalan dia baru sadar, dia pelankan, ya lanjutkan sholatnya. Itu bisa terjadi. Dan pernah terjadi masalahnya. Sholat sir dibacaannya, bacaan nyaring. Ya. Nah ketika kita imam dan makmum, itu adalah pasti dia sir bacaannya. Nah kita ketika jadi imam, 2 rakaat khususnya, kalau 1 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada sholat isya, itu tetap kita Fatihah kita sirkan. Itu adab itu. Ya, adab yang harus kita penuhi agar sempurna sholat berjamaah. Kalau andainya
Itu tadi kita katakan kita nyaring bacaannya pada salat sir, ada makmum yang tidak ridho. Nah, itu kan jadi problem. Jadi kacau salatnya kan? Nah, itu bahaya tuh. Dan adab yang ke-16, sunnah bagi imam bahwa jangan melebihi ia daripada doa yang di dalam tasyahud akhir atau sekurang-kurang daripada tasyahud, dan salawat atas Nabi SAW dan keluarganya. Ketika tasyahud akhir kan, kita biasa sampai innaka hamidum majid. Jadilah kalau kita jadi imam, doa tasyahud yang panjang itu, kalau kita sendiri silakan. Tapi kalau kita jadi imam, ambil yang ukuran sekurang-kurangnya tasyahud kita sampai innaka hamidum majid. Kalau tidak, ambil sampai selawat atas Nabi dan keluarganya. Itu sudah cukup. Tapi kalau kita ingin sempurnakan sampai innaka hamidum majid, sempurnakan sampai situ. Doa yang lain, yang panjang-panjang itu, doa tasyahud namanya. Itu kalau kita sendiri silakan, tapi kalau berjamaah cukup sampai di situ. Karena kita harus juga mempertimbangkan makmum kita kemarin. Bila perlu sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di situ itu rukun tasyahud akhir. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim, itu bacaan yang silakan mau menambahkan sampai innaka hamidum. Tapi kalau doa, kalau ada yang tasyahud doa yang panjang itu, ya kan? Nah, itu cukup sampai di situ kalau kita jadi imam. Tapi kalau kita jadi makmum, imam belum salam, kita mau nambah bacaan itu silakan. Atau kita sholat sendiri, silakan. Ada doa tasyahud itu yang panjang ada. Ya, yang panjang ada. Ya, kalau mau kita bacakan silakan. Ya, ketika kita membaca doa yang panjang. At-tahiyatul wa salawatut thayyibatul libah. Itu kan samping biasa kita baca sampai innaka hamidum majid. Ada juga tambahannya. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Nah, itu panjang itu. Ya. Ketika kita jadi imam, cukup sampai innaka hamidum majid, atau minimum sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sampai di situ. Maka sholat tarawih itu cepat karena imam salam itu, karena dia sampai batas minimum itu dia bacanya. Dan adab yang ke-17, sunnah meniatkan imam pada ketika memberi salam atas segala makmum. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, di samping kita keluar dari sholat juga salam niat kita itu adalah untuk makmum dan para malaikat yang hadir ketika kita sholat. Itu sunnah kita niatkan. Di samping kita, karena perlu diingat, tahallulnya sholat adalah taslim. Ya. Tahrimnya sholat adalah takbir. Tahallulnya sholat adalah taslim. Apa maksudnya? Ketika kita takbir, yang halal jadi haram. Halalnya kapan? Ketika kita salam. Maka ketika salam, niat kita adalah tahallul kita. Selesai kita sholat, sekalian berniat salam kita itu untuk makmum yang sebelah kanan. Dan adab yang ke-18, meniatkan akan salam atas segala makmum. Okay, ya? Dan juga meniat ke segala makmum pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imamnya. Dengan niat sekalian kita keluar dari sholat sebagai tahallulnya sholat, kita juga sekaligus menjawab salamnya imam. Salam itu yang pertama yang disebut rukun. Salam kedua hanya sunnah. Jadi kalau ada kawan tidak salam kedua atau pelan, ya dimaklumi. Karena yang jadi rukun itu salam. Sekurang-kurang salam, assalamualaikum. Ketika imam sampai di assalamualaikum, itu sudah sempurna.
tahallul salatnya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, silakan. Bahkan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Tapi sekurang-kurangnya assalamualaikum. Nah, makmum pun juga meniatkan selesai dari salat sekaligus niatnya tahallul dari salat, dia juga sekaligus menjawab salamnya imam. Ada juga pertanyaan, kapan kita salam itu? Apakah imam sempurna salam kedua? Apa cukup imam salam pertama, kita langsung juga ikut salam? Satu pendapat mengatakan kalau dalam Taudihus Shalah, Haji Hasan Kulai yang pernah ngajar di kita ini, dulu pada masa orang tua kita, dalam kitab Taudihus Shalah, dia punya prinsip adabnya, selesaikan salam kedua imam, baru makmum salam. Tapi kalau pendapat yang lain mengatakan, kalau imam sudah salam pertama, boleh kita juga salam, tetapi jangan mendahului salam kedua imam. Imam belum selesai salam kedua, kitalah salam dulu. Jadi untuk kehati-hatian di situ. Tetapi salam pertama itulah rukun. Menoleh ke kanan, rukun bukan? Itu bukan rukun, hanya sunnah. Nolehnya itu. Bukan rukun fi'li itu, noleh itu. Salamnya rukun qauli. Noleh itu hanya etika adab. Maka kata sebuah hadis itu ketika Rasulullah salam, pipi Rasulullah terlihat oleh makmum. Terlihat putihnya pipi Rasulullah ketika dia salam. Ke kiri pun demikian. Menolehnya. Bukan hanya sekedar noleh, tapi paling tidak pipi itu kelihatan oleh makmum. Oke, sampai di situ mau diskusikan, silakan kalau ada yang kurang jelas ingin tanyakan. Ya silakan kalau ada. Ketika assalamualaikum sekurang-kurang sampai di situ, rupalah keluar angin. Ketika sampai assalamualaikum kita sudah niat keluar, sah salat kita. Karena rukunnya adalah taslim pertama. Taslim kedua itu hanya sunnah ayat. Karena ittiba kepada Rasul. Rasulullah kan salamnya 2 kali. Noleh, maka pipinya kelihatan kiri kanan. Ke kanan dia kelihatan pipinya, ke kiri noleh kelihatan. Tapi kalau sudah salam pertama, itu sudah selesai sholat kita. Ya kalau kebelet, ya nyingkir kita dari posisi itu. Karena apa? Khawatir aromanya kemana-mana kan. Boleh kita wudhu lagi kan. Karena kita mungkin mau ba'diyah kalau ada ba'diyah. Atau mau ikut wirid atau zikir kan. Kita boleh misah. Ya. Tapi kalau mau terus, misalnya kita wirid dan zikirnya tanpa wudhu, silakan. Tapi ketika kita mau salat ba'diyah kan, pasang kita wudhu juga kan. Itu jadi boleh. Ya, kalau assalamualaikum sudah kita ucapkan sekurang-kurang assalamualaikum, mim mati itu berbunyi assalamualaikum, bes angin keluar. Ya, sah salat kita. Jangan bes sebelum assalamualaikum baru assalamu debusnya keluar. Malik assalam kita dalam surma taslimnya. Itu batal salat kita seluruhnya. Ya, puasa wudhu. Ya. Jadi cuma ada guyon nih, kenapa keluar di bawah tapi jangan dicuci muka, tangan, kaki kali-kali dicuci. Kata kawan, kalau ditimbak bende itu yang ditutup mana? Hidung kan? Nah, hidung kena muka berarti kan, maka dicuci dari muka malah ya kan, guyonnya seperti itu. Guyon-guyon guru-guru kita tua dulu. Ketika bertanya, ngapa katanya orang kentut? Tidak pernah nutup bawah, nutup atas. Tanya, itulah sebabnya ngapa harus dicuci katanya kan. Oke Pak ya, jadi sah salat kita. Ya. Karena salam pertama itu adalah rukun. Karena dalam definisi salat, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Salam yang pertama itulah rukun. Jadi ketika kita salam seorang imam, niatkan di samping kita keluar dari salat, dan juga kita memberi salam kepada makmum. Para malaikat menjawab. Jangan dikira malaikat tidak ikut sholat. Ikut. Bahkan tidak hanya malaikat,
makhluk lain, makhluk halus seperti jin yang beriman, dia kan ikut sholat. Cuma kita tidak kelihatan. Kelihatan kita ringem. Oh, syukur kita tidak kelihatan. Nah, awalnya bagus, ganteng rupanya jihad, nambah susah kita kan? Nah, kan seperti itu. Baik, kita lanjut. Adab yang ke-19. Sunnah bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat sholat, kemudian daripada salam itu. Maksudnya apa? Sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak, hening. Kemudian kalau mau istighfar, istighfar. Ya, kalau mau, karena istighfar itu sekarang pertanyaan. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang benar istighfar apa hamdalah? Karena banyak kita dengar kawan sekarang hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu salah penempatan. Yang benarnya istighfar. Sombong sekali kita mengatakan sudah sempurna ibadah kita. Alhamdulillah kita bersolat kan setelah selesai mulai kewajiban kita. Lah sempurna. Rukun fi'li, qauli dan qalbinya. Nah disitulah etika adab. Istighfar dahulukan. Lah selesai kita. Mungkin doa selesai. Alhamdulillah. Berartilah selesai kewajibanku hari ini. Entah ketemu lagi besok. Seperti itu. Istighfar itu kenapa 3 kali? Ya, itu pertanyaan ya kan. Rukun sholat ada 3. Istighfar pertama, mungkin kita tidak sempurna rukun qalbi kita. Hati kita setelah kita takbir Allahu Akbar, niat kita itu sudah tuh hati kita kemana-mana. Sekaput ancup. Ya gilau-lau kan. Rukun kolbi, rukun fi'li kita, gerak kita, perpindahan dari gerak ke gerak itu sudah sempurna belum? Tomakninah ada tak? Ini kan rukun fi'li. Kita istighfar. Termasuk rukun qauli kita, ucapan bacaan kita. Nah 3 rukun itu harus kita sempurnakan dengan istighfar. Allah yang tahu, maka sombong sekali kalau kita nganggap bahwa kita sudah sempurna ibadah kita. Hati-hati, itu bisa jadi masuk pada riya dan ujub. Iya. Jadi tetap kita kembalikan dengan istighfar. Jadi sejenak boleh. Nah, maka di adab yang ke-20, sunnah bagi imam ketika berhenti itu setelah istighfar mungkin atau kan bacaan, maka kadang-kadang posisi kita ketika Allahumma antas salam merubah posisi duduk. Kita minimal itu tadi berbalik posisi kita, paling ada yang ngata berbalik 180 derajat menghadap makmum, ada yang 90 derajat, pipi kita sebelah kanan ini atau pundak kita sebelah kanan di arah makmum, pundak kiri kita ke arah mihrab. Posisi kita mungkin di mimbar, mata kita silakan. Atau ada juga mungkin tidak 90 derajat, dia ngambil posisi 30, silakan. Karena memang ada asbabul wurudnya. Rasulullah pertama ketika dipindahkan kiblat itu, kan Rasulullah masih di Mekah itu turun ayat itu. Ketika sholat pulang dari Isra Mi'raj, kiblatnya bukan Ka'bah tetapi adalah Masjidil Aqsa. Kesalahan ngadepnya tuh. Karena ketika Nabi di Mekah, agar dapat melihat Ka'bah, Rasulullah selalu sholatnya di belakang pintu Ka'bah. Posisi, ada kata orang sekarang tuh apa namanya? Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ. Kenapa sebab? Karena ketika beliau berdiri di situ, beliau melihat Ka'bah sekaligus menghadap Yerusalem, menghadap Masjidil Aqsa. Tidak masalah ketika di Mekah. Tapi ketika di Madinah, nah itu beliau jadi problem.
Ketika beliau menghadap, ketika di Madinah, beliau kan masih perintahnya menghadap Masjidil Aqsa, belum menghadap Ka'bah. Ketika di Madinah, beliau menghadap Masjidil Aqsa, posisi di Madinah, membelakangi Ka'bah. Itu masalahnya. Jadi kalau kita ambil tiang ini, dengan ada 3 tiang, nih tiang nih. Ketika beliau di Mekah, di sini Ka'bah, beliau sholat di belakang pintu Ka'bah, ngadep ke Yerusalem, aman. Tetapi ketika di Madinah, beliau di Madinah, ngadep ke Yerusalem, membelakangi Ka'bah. Maka ketika salam beliau langsung putar 180 derajat. Asumsi orang menghadap makmum, bukan niat beliau tidak mau membelakangi Ka'bah. Itu ceritanya. Nah, tetapi ketika beliau posisi di Madinah, kanlah ngadep Ka'bah, kan aman. Kalau beliau pun balik ke belakang 180 derajat itu karena menghormati Masjidil Aqsa. Karena pernah menjadi kiblat umat Islam. Nah, kita bersejajar nih, Ka'bah, Mekah, Madinah, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Posisi kita sama posisi ini. Maka kiblat kita ke Ka'bah sana. Maka untuk dapat ke menghormati Masjidil Aqsa, 30 derajat kita muter aja udah dapat. Tapi karena kita ada hadis mengatakan, kalau pacak pundak kanan kita kelihatan oleh makmum. Jadi walaupun ada sebagian, sebenarnya ada sebab ceritanya. Kenapa Rasulullah berbalik itu? Ya boleh baca di ayatul ahkam maupun hadis ahkam bercerita tentang itu. Jadi jangan hanya melihat literally hadis ataupun literally ayat. Harus kita lebih luas lagi memahami sebabnya itu kenapa. Karena hikmatu tasri'nya, filosofis berpikirnya ada sebab. Maka ada kejadian seperti itu. Oke, jadi ke-20 boleh adabnya kita posisi seperti itu merubah. Itu pun ada etikanya, sebagian ulama mengatakan ketika kita merubahkan posisi itu, ketika kita sudah Allahumma antas salam, silakan merubah sisinya. Oke, sampai di situ. Ada mungkin disebutkan lah suruk belum? Nah, udah masuk suruk ya, 54 suruk kan? Oke, kalau tidak kita sampai di situ dulu. Jadi adab yang ke-19 ke-20. Kita lanjut nanti adab ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.